Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardi, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching untuk supervisi akademik pra observasi kelas. Di sini sudah ada rekan atau teman sejawat saya, Bu Lucy. Ya. Apa kabar Bu Lucy? Baik, alhamdulillah. Oke, baik Bu Lucy. Bu Lucy ini ngajar Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Ya. Oke, ngajar bahasa Inggris untuk kelas 11. Kelas 11. Baik Bu Lucy. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai di kelas itu seperti apa yang diharapkan? Baik, untuk tujuan pembelajaran ini adapun saya sudah menyiapkan lesson plan ya, atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kebetulan materi yang akan dibahas itu adalah asking and giving an opinion, di mana saya harus memberikan contoh ungkapan-ungkapan, meminta atau memberikan sebuah pendapat. Nah, adapun setelah selesai pembelajaran diharapkan itu para siswa mampu atau bisa mengidentifikasi dari fungsi sosial terkait ungkapan meminta dan memberikan sebuah pendapat, lalu juga mereka bisa menentukan struktur teksnya, menganalisis unsur kebahasaannya, dan bisa menyusun dialog acak terkait ungkapan pendapat dan menuliskan dan memberikan sebuah pendapat itu. Oke, baik Bu Lucy. Tadi dari tujuan pembelajaran Bu Lucy telah menyampaikan antaranya tadi tentang identifikasi sosial untuk analisis tata bahasaan dalam bahasa Inggris yang terkait ya. Oke. Apakah di dalam proses tujuan pembelajarannya Bu Lucy itu menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Tidak. Contoh pelajaran diferensiasi itu Bu Lucy mencoba untuk memetakan ya kemampuan belajar anak atau minat belajar anak atau profil gaya belajar anak, yang misalnya ada auditori, kinestetik dan lain sebagainya. Nah, apakah dimasukkan atau tidak di tujuan pembelajaran yang Ibu buat nanti ketika dalam pelaksanaan pembelajaran? Jadi di sini saya sudah menyiapkan referensi ya, beberapa video singkat terkait asking and giving an opinion. Karena yang saya pernah alami, anak itu lebih tertarik ketika melihat video singkat berbentuk animasi begitu. Kemudian saya juga sudah menyiapkan beberapa game quiz online ya, by Kahoots. Jadi anak lebih tertarik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi saya ini. Seperti itu, Pak. Oke. Baik, baik Ibu, dari tadi yang Ibu jelaskan tentang media-media pembelajarannya ya, yang masuk ke dalam diferensiasi ya. Oke, baik. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran itu seperti apa, Bu? Untuk area pengembangannya itu saya ingin targetnya dari pengetahuan dan keterampilan. Yes, untuk pengetahuannya itu misal dari anak bisa mendefinisikan fungsi sosial dari ungkapan meminta dan memberikan sebuah pendapat, bisa menganalisis unsur kebahasaannya, dan untuk keterampilannya itu diharapkan si anak bisa menyusun dialog acak gitu yang sudah saya siapkan sehingga menjadi dialog yang tepat terkait ungkapan memberikan dan meminta sebuah pendapat, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ini berkaitan dengan strategi yang Ibu akan persiapkan. Kira-kira apa strateginya, Bu? Untuk strateginya saya siapkan di sini berbasis masalah, yaitu problem based learning. Adapun pendekatan-pendekatannya diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Karena nanti akan ada saya berikan kuis berupa dialog acak
kemudian si siswa tersebut menuliskannya kembali atau menyusunnya kembali dialog acak tersebut menjadi dialog yang tepat di aplikasi Canva. Nah, kalau sudah rapi, mereka presentasikan di depan kelas dan mempraktikannya tanpa teks gitu. Oke. Strategi yang Ibu persiapkan tadi lumayan bagus ya, artinya mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu bisa menerapkan strategi ini dalam proses pembelajaran Ibu. Oke, nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi Bu di kelas ya. Hal-hal yang tadi Ibu sampaikan ya terkait dengan tujuan pembelajaran ya, nanti dimasukkan di tujuan pelajaran tersebut ya, dengan proses pembelajaran diferensiasi dan PSE atau pendidikan sosial emosional ya. Baik nanti Ibu menggunakan tani stop atau menggunakan cerita atau menggunakan media pembelajaran tadi Ibu sebutkan dengan menggunakan kahwat, silakan saja, itu nanti masuk ke dalam proses pembelajaran sosial emosional. Apakah termasuk ke kesadaran sosial anak itu sendiri atau kesadaran pribadi atau manajemen diri si anak dan lain sebagainya. Oke, baik Ibu, terima kasih pada kesempatan hari ini telah melakukan coaching untuk supervisi akademik. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Say greeting to Miss Lucy. Good morning everyone. How is your day? I'm fine, thank you. And you? I'm very happy today, thank you. Sit down please. I think someone is missing. Is there any absent today? Ada yang nggak masuk hari ini? Yes, who is that? Sureja. Eja permit. And then? Repal sick. How many days Repal not come here? 2 days. Okay, maybe after school we are going to go to Repal's homes, yeah, to check him condition. Alright, before we start English study, we have to pray first, yeah. Maybe somebody who wants to lead the pray? Siapa yang mau pimpin doa? Yes, please, Pak Jerun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, blessing me. Ya Allah, blessing me. Keep my body healthy. Keep my body healthy. Increase my knowledge. Increase my knowledge. And make me to ability to understand it. And make me the ability to understand it. Amin. Amin. Alright class, welcome back to my English class, yeah. So today we are going to learn the next materi, yeah. Before we start English study, I have a technique stop, yeah, to make your learn more relaxed, focus and concentration, yeah, hopefully. Now please take your position seat as comfortable as possible, ya. Cari posisi duduk yang menurut kalian senyaman mungkin. Oke, have you heard about technical stop? Pernah dengar? No. Oke. Miss akan kasih contoh ya. Jadi ini tujuannya untuk membuat kalian biar lebih rileks lagi, santai lagi, biar lebih fokus lagi untuk mempelajari materi hari ini ya. Jadi pertama, kalau sudah kalian mengambil posisi duduk yang nyaman, you have to close your eyes, tutup mata, and take a deep breath from your nose, ya, ambil napas dari hidung, and then hold, ya, tahan 3 detik, and after that release by your mouth, okay? And then while you close your eyes, please think everything about positive vibes, and then release the negative vibes, ya, something the negative, okay? Jadi ketika tutup mata,
buang jauh-jauh hal-hal atau pikiran yang negatif, and then fokus ke hal-hal yang positif that make you more relax or happy ya. Oke, we gonna try ya. Kita coba satu kali dulu. Oke, close your eyes and please release the negative, something negative, and then think the positive things ya. And then take a deep breath from your nose. Hold 1, 2, 3. Release by your mouth. Okay. Again, one more. Take a deep breath. Hold 1, 2, 3. Release. One more. Take a deep breath and release. Okay. Open your eyes. Okay. What do you feel? Feel better. Better, lebih better ya. Okay, hopefully more relax and more focus to learn today. Okay, and then I'm going to tell you the learning objective for today ya. At the end of the lesson, I hope you will be able to identify the social function about expressing of asking and giving an opinion, determine the generic structure, analyze the language feature about expressing of asking and giving an opinion. And then the last, hopefully you will be able to arrange the random dialogue about asking and giving an opinion. Okay. And then first, I'm gonna show you the short video, yes, conversation video. Watch video carefully, and after that, I have question for you. The first question is, who are talking in the video? Ya, ada siapa di sana ya di video tersebut? What are they talking about? Mereka sedang membicarakan apa? And then, what is the, nanti siapa yang ngasih pendapat dan siapakah yang memberi pendapat berdasarkan video tersebut? Ready? Oke. I think this book is much prettier. Slide-nya belum muncul. Okay, here we go. I think this book is much prettier than the wall. What is your opinion? Well, I don't know. I think like both of them. Would you like that one better? The design is more interesting and the color are brighter. Besides its color is really suitable for you. Do you really think so? I'll bet it. Thanks, Kitty. Okay, enough. Now I have question for you ya. Somebody, if you know the question, please raise your hand first ya. Kalau udah tahu jawabannya, angkat tangan dulu. Pertanyaan yang pertama tadi, who are talking in the video? Yes. Oke, Okta. Siapa yang ada di video itu? Ani sama Kitty and Ani. Is that true ya? Oke, give applause for Okta. Nice. Okay, next, second question. What are they talking about? Yes, Tian ya. They are talking about the bag. Ya, mereka sedang membicarakan tentang sebuah tas. Nice, Tian. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Who is asking an opinion and then who is giving an opinion? Siapa yang ngasih pendapat, siapa yang memberikan pendapat? Yes, Okta lagi.
The fastest ya, tercepat. Yang ngasih pendapat siapa? Yang ngasih pendapat si Kitty, Kitty. Yang menerima, yang meminta? si Ani. Si Ani. Oke, right. 3 point for Okta. Oke, jadi tadi video singkat ya terkait contoh ungkapan expressing of asking and giving an opinion. Alright, now I show you the slide that I get the text, the short dialogue about asking and giving an opinion. Ya, kita nanti bacain bareng-bareng. Nah, here we go. Oke. Kalau tadi si Kitty kan memberikan sebuah pendapat. Ungkapannya ada kata apa tadi? I think the bag is much prettier than that one, kata si Kitty. Oh, saya rasa tasnya lebih bagus daripada tas yang satunya. Do you really think so? Kata si Ani. Yes, oke, saya akan membelinya. Seperti itu ya. Jadi biasanya ungkapan memberikan sebuah pendapat itu dalam bahasa Inggris diawali dengan kata I think, ya. Contoh lainnya, Miss minta pendapat gimana biasanya? What do you think? What do you think about my t-shirt, about my cloth? I think your cloth is very beautiful, misalnya ya. What do you think about my watch? Ya, I think your watch is very nice, and etc. Oke. Nah, ini contoh ungkapan lain dari dialog singkat ini. Hopefully you will be able to analyze ya the expression of asking and giving an opinion. So there are Chika and Aisyah. Oke, coba kita praktekkan ya dialog ini. The boys become Chika and then the girls become Aisyah. Yang cowok jadi Chika, yang cewek jadi Aisyah. Oke, 1, 2, 3, go. Chika. Hi Aisha, what are you doing? Hi Chika, I'm Kitty now. What about you? Oh, I'm the coloring the picture. Oh yeah. What do you think about the colors of the picture? Aisha, is it too much? No, otherwise I think the colors are very beautiful. You are very good in combining the colors. Oh, really? Thank you, Aisha. Oke. Can you see from the text ya, what are they talking about? Mereka lagi ngomongin apa di teks ini? Yes, Fazrun, yes? No. Rizal. So Rizal, what are they talking about? They talking about the color of the picture. They are talking about the color of the picture. Picture-nya siapa? Picture-nya Chika. Yes, so they are talking about the color of the Aisyah picture. Okay, nice. Thank you, Rizal. Give applause for Rizal. And then, okay, next question. Who wanna try to answer? Yeah, please tell me who is asking and who is giving an opinion. Yes, Cempaka. Askingnya Chika, givingnya Aisyah. And then, what is Chika expressing used to asking an opinion? Yang what do you think about the color of the picture, Aisyah? Nice. And then, what about the Aisyah expression used to giving an opinion? I think the color are very beautiful. I think the colors are very beautiful. Nice. 3 point for Cempaka. Thank you. Okay, so di sini Miss sudah garis bawahi ya ekspresi dalam meminta dan memberikan sebuah pendapat. What do you think about the colors of the picture, Aisyah? Ya, itu adalah salah satu contoh ungkapan dari asking an opinion. What do you think? And then dalam memberikan pendapat, ekspresinya contoh yang di kalimat ini, I think the colors are very beautiful. Saya rasa warnanya sangat cantik. Okay, next. So this the short conversation again. Please read
in your heart, ya, baca dalam hati. And then please explain to me, ya, who are talking in the conversation? What are they talking about? Who is asking? And who is giving an opinion? And then what are the expression they use to asking or giving an opinion? Now 1 minute, ya, please. Enough? The big point for you, ya. Okay, now. Ada siapa di dialog ini? Mereka ngomongin apa? Siapa yang nanya? Siapa yang minta pendapat? Ngomongnya gimana dalam meminta pendapat dan ngomongnya gimana lagi dalam memberi pendapat? Nanti maju ya, jelasin. Ya, somebody. Come on. I will help you. Nanti Miss akan bantu. Haruskah Miss memilih? You wanna try, Risma? No, not ready. Fazrun? No. You can explain it while you're see on the text. Ya, bisa ngejelasin sambil lihat teksnya gitu. Dina? Nggak kelihatan, you sure? Minus, nggak pakai kacamata, nggak bawa? Oke, what about you, Cempaka? Would you like to explain it? Relate my terkait pertanyaan Miss tadi? Yes, okay. Come in front of the class. Mic-nya dibawa lagi ya. Di teks ini menjelaskan tentang buku baru yang dibeli oleh Mr. Berlin. Alright. Ada Mr. Berlin and Rika, sama ada Paul, terus sama student. Oke. Terus yang bertanya itu ada Mr. Berlin yang yang bertanya ada Mr. Berlin dan dijawab oleh Rika. Ada juga Mr. Berlin bertanya lagi kepada Paul dan dijawab oleh Paul. Oke, berarti yang minta pendapat Mr. Berlin, yang giving Rika dan Paul. Bagaimana ekspresinya? Kata Rika. Yes. Kata Rika, I personally think the book is great. Kata Paul, personally I like the book, sir. Okay. The cover is interesting. Nice. Kalau Mr. Berlin nanyanya gimana? What is your opinions about the book, Rika? Okay, just that ya? Yeah. Alright, nice, Cempaka. Give applause for her. Okay, so from the short conversation, they are talking about the new book that bought by Mr. Berlin, ya. Jadi mereka sedang membicarakan tentang buku baru yang dibawa oleh Mr. Berlin. And then Mr. Berlin asking an opinion with their student and Paul and Rika about the book, ya. Nanyanya gimana Mr. Berlin? Yes, what is your opinion about the book, Rika? Ya, and then di sini yang memberikan pendapat itu ada Rika dan Paul. Rika meresponnya dengan I personally think the book is great, katanya. Menurut saya buku itu sangat bagus. And then Paul said personally I like the book, sir. Oh ya, intinya memberikan respon yang positif semua ya. Ya, ini adalah contoh lain expressing of asking and giving an opinion. Any question? Yes, Dina. Ada jenis lain nggak selain itu, asking and giving? Jenisnya? Iya, jenisnya. Oke, thank you Rika. Oke, kelas. Jadi
terdapat dua jenis ya ungkapan, yaitu formal and informal expressing of asking and giving an opinion. Kalau formal itu diperuntukkan untuk situasi yang formal, yang resmi ya. It's like when you talking with Miss Lucy, you in the teacher rooms ya. So you have to use a formal expression of formal ya. Harus menggunakan situasi yang formal. Kalau Dina and Cempaka lagi ngobrol di kantin misalnya, itu pakai ungkapan yang informal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, now so I will give you the project ya. Please buat kelompok ya. And then the task is identify the social function, language, feature, generic structure based on the conversation ya, about the expressing of asking and giving an opinion. So here I have several random dialogue ya. So you and your group or your friends must discuss about it to rearrange the random dialogue into the right dialogue. Okay? And after that rewrite in the Canva and practice the dialogue in front of the class. Clear? Clear. Yes. Okay. Now please, silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. And then which one the dialogue? Dialogue 1 or dialogue 2? Alright class, I think you are nervous ya to start your teamwork. Jadi sebelum belajar kelompok, boleh kita speaking dulu dengan menyanyikan lagu bahasa Inggris. Ya, ini pasti udah familiar banget. Jika kau senang hati tepuk tangan, ya, you know that song? Ya, but lagunya nggak dalam versi bahasa Indonesia. We gonna try in English, okay? If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, and you really want to show. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, say hello. Hello. If you happy and you know it, say hello. Hello. If you happy and you know it, and you really want to show. If you happy and you know it, say hello. Hello. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Oke, sekarang lebih segar ya, hopefully lebih better. Oke, do it now. Silakan kerjakan tugas kelompoknya. Oke, I think enough ya. Kita mulai saja. Presenter pertama, please. Oke, Risma and Pamungkas. Ya. Opening dulu ya. Boleh di sini ya sambil lihat teksnya. We from Risma Group will presenting of the dialogue 3 of giving and asking opinions. I'm presenting as Sarah and Risma as Kenya. I will start with Sarah first. Oke, Risma di situ. Ya. Kenya, what is your opinion about these two bags? Udah, ya di tengah-tengah aja. Ya. What would you use this bag for? I think I will use this bag for school. In my opinion, the blue one will be like Sarah. I just think about that too. Okay, thank you, Kenya. Yes, you are welcome, Sarah. Okay, now please explain to me who is asking and giving an opinion, and then what the expression used. The one was asking opinion is Sarah, and the one was answering it as Kenya.
ungkapannya seperti apa? Sarah asking with what is your opinion about these tote bags, and Kenya answer with, in my opinion the blue one will be nice. Okay, and then Sarah? Sarah responds with, I just think about that too. Alright, nice. So this is your hasilnya ya dari tugas kelompok tadi sudah dituangkan di aplikasi Canva. Nice. Okay, closing. Alright, that's all we can say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Rismas Group. Nice ya. Mereka sudah menyusun dialog acaknya menjadi dialog yang tepat, and then Pamungkas also ya, salah satu member dari kelompoknya Rismas sudah menjelaskan dengan baik ya, atau menyampaikan contoh-contohnya mana saja ekspresi dari asking and then ekspresi dari giving an opinion. Nice. Okay, the next group wanna try to be the presenter, the next presenter yang kedua. Come on. Okay, Cepaka and Dina. Okay, please. Dialogue 4. Ini dia. I'm sorry, jadinya yang ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello. We are from 4 group. We will read the dialogue number 2. My name is Cempaka Kencana. My name is Dina Nurafifah. Kania, please help me choosing the best dress to wear tonight. Okay, what occasion is it? It's my best friend birthday party. Oh, I see. What What do you think about this one? I think it's too bright. Do you have another color? What about this one? Oh, it's nice. I would say it suits your hair and skin color. Thank you, Kania. Okay, explain to me. Membahas tentang apa dialog ini? Dress. They are talking about dress. Ya, party dress. Oke. Terus ungkapan apa yang digunakan di sini untuk menanyakan dan meminta sebuah pendapat? What do you think about this one? Oke, what else? Kinan. Kinan yang what about this one? Oke. Are they asking or giving? Itu nanya atau minta pendapat? Pendapat. Asking. Oke. What about giving? I think it's too bright. I think it's too bright. What else? Ada lagi? That's nice. Oh, I would that's say nice. it suits you. Okay, enough. Closing. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cempaka and Dina. Ya, you able ya to analyze expression of asking and giving an opinion based on the short conversation. Oke, class. After this, kalau tadi tugas kelompok, and then now tugas individu ya. So I'll give you the quiz ya. You will play the quiz by Kahoots. Okay. With your smartphone, please pastikan ya, make sure your phone connect stabil, and I'm going to give you the pin ya for this game. And siapa yang bisa menjawab 3 terbaik maka akan mendapatkan poin plus. Oke, silakan dimasukkan pinnya.
Oh my god, dia udah tersebut. Oke, kita mulai saja ya. So this is test for you. Sejauh mana kalian memahami materi yang tadi kita bahas. Oke? Ada 10 pertanyaan, semua pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Pilih jawaban yang menurut kalian tepat. Oke? Satu soal poinnya 10, jadi bila benar semua kalian mendapatkan skor 100. Oke? And then we will see ya, 3 besar, I mean 3 orang yang mendapatkan poin terbesar ya. 1, 2, 3, go. Sorry, satu soal dibatasi 10 detik ya untuk menjawab. Oke, kita lihat ya. Yang menjawab benar ini ada 5 orang. So the medium. Wait. Yang menjawab yang merah ini ada 5 orang. Siapakah yang poinnya? Oke, Dina ini jawabannya benar dan tercepat ya. Jadi posisinya ada di atas. Even jawaban kalian benar tapi kalah cepat ya bisa jadi tetap di bawah. So usahakan secepat dan sebenar mungkin jawabannya ya. Jadi yang mendapatkan kuis ini Kebalik. udah ya. Udah ya, sini Dina di tengah. Oke, Pamungkas is the first winner and then Nina is second and then Gali third winner. What do you feel? Good? Happy? Are you happy? Yes. It means you understand with the material that we have discussed today, yeah? Yes. Nice. Give applause for the. Oke. Nanti hadiahnya ambil di Pak Wardi. Sit down, please. Oke. Yeah. So. Oke, kita udah selesai pembelajaran hari ini. So kita akan closing ya. So I want you to explain ya. What did you get from learn today? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Knowledge? Yes. Okay, maybe somebody who wants to give the conclusion what we have learned today. Yes, Cempaka. Come in front of the class. Okay, please Cempaka. Hari ini kita sudah belajar expression of asking for and giving opinions and can add my to knowledge relate to English and I'm happy. And happy. Thank you Cempaka.
Okay, so we have learned about expressing of asking and giving an opinion. Kita sudah belajar beberapa contoh-contoh ungkapan terkait meminta dan memberikan sebuah pendapat. So, what do you feel after learn English today? Are you happy? Are you satisfied? Are you still confused? Happy or no? Happy, alhamdulillah. Okay, so thank you for today ya. I'll give you the homework by Google Classroom. Please check your Google Classroom ya. Do in your home at your home, and then we will be discuss next week ya. Thank you for today. Before we close this study, let's say hamdalah. Goodbye, see you, and good luck for you. Thank you. Alhamdulillah, down. Dengar ya. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Lucy? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, Bunten, udah direkam? sudah. Oke, beberapa hari lalu ya, kita telah melaksanakan observasi ya untuk Miss Lucy di kegiatan pembelajaran khususnya ya di kelas. Baik Bu, izinkan saya untuk bertanya boleh? Iya Pak. Oke. Oke Bu Lucy, dari obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang diharapkan Bu Lucy? Baik, harapan saya sih semoga saya dapat ini ya masukan feedback yang positif selama saya memberikan pembelajaran di kelas dan lebih termotivasi lagi. Oke, baik Ibu. Mudah-mudahan ya ke depannya Ibu juga dapat feedback yang baik nanti ya setelah kegiatan pasca observasi hari ini dalam obrolan kita. Selanjutnya nanti Ibu juga dapat motivasi baru dan ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran diferensiasi dan PSE itu sendiri. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ketika di kelas? Cukup senang, sangat senang sih karena sikap antar siswa dengan guru itu lebih positif lagi, kemudian juga antar satu siswa ke satu siswa lain lebih kompak lagi, apalagi pas mereka sedang melaksanakan diskusi bareng ya, jadi ada kolaborasi komunikasi yang baik. Oke, baik Ibu. Jika saya observasi sih dalam proses pembelajaran Ibu telah memenuhi yang tadi Ibu katakan ya, ada kegiatan kelompok dan berkolaborasi antar siswa dan gurunya ya dalam proses pembelajaran. Artinya di situ sudah menerapkan diferensiasi kelompok ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya di pra-observasi kemarin saya kan bertanya tentang strategi ya Bu ya. Ya. Kira-kira strategi yang direncanakan apakah sudah dilaksanakan pada proses pembelajaran? Saya rasa sih sudah semua ya saya laksanakan sesuai di RPP, cuman mungkin belum ada beberapa lah yang belum maksimal gitu Pak. Bisa nggak dijelaskan apa itu yang belum maksimal dalam proses pembelajaran? Dari ini ya kan saya ada pendekatan tanya jawab, diskusi dan presentasi gitu. Nah dari presentasinya siswa karena tidak semua ya maju, cuma beberapa aja karena kendala waktu juga begitu. Terus kemudian juga dari tanya jawab ada siswa yang bisa menjawab, ada juga yang tidak, artinya tidak semua siswa di kelas tersebut paham gitu dengan materi yang saya sampaikan di kelas. Jadi ada yang paham, ada yang belum begitu. Jadi belum menyeluruh Pak.
Oke, baik. Tadi dari segi pendekatan ya, tanya jawab ibu terhadap siswa atau sebaliknya siswa terhadap ibu selanjutnya. Tadi juga ibu mengatakan ada beberapa siswa juga yang paham terhadap materi yang ibu berikan dan terkendala masalah waktu ya bu ya. Iya. Iya. Oke, baik ibu. Untuk tujuan nih, kira-kira tujuan pembelajaran ibu sudah tercapai apa belum? Saya rasa sudah semua tujuan pembelajaran tercapai. Dari lewat video singkat itu ya, audio visual anak bisa mendengar, terus bisa melihat juga teks bahasa Inggris, kan di situ ada percakapan dialog singkat. Anak bisa tahu, bisa analisis bahwa ini ungkapan, kan kebetulan materinya meminta dan memberikan sebuah pendapat ya. Jadi ini contohnya menanya pendapat bagaimana, memberikan pendapat bagaimana gitu. Jadi selain ada ungkapan bahasa Inggrisnya, anak juga bisa melihat ini teksnya gitu. Teksnya seperti ini, cara bacanya seperti ini begitu. Terus lewat media Canva juga, itu anak bisa mempresentasikan tugas kelompoknya dengan baik dan lebih menarik ya. Karena anak menyajikan template-template yang eye catchy gitu, yang enak dilihat. Terus lewat game Kahoot juga, kalau tadi kan tugas kelompok lewat Canva, untuk tugas mandirinya itu saya kasih lewat game Kahoot. Nah, ketika anak si kuis tersebut, mereka sangat kayak antusias sekali gitu, karena kan setiap pertanyaan saya kasih waktu ya 10 detik, lewat dari 10 detik ya artinya mereka kelewat gitu, kalau nggak ngisi ya nilainya 0 gitu, sedangkan poinnya itu yang cepat dia dapat gitu. Kalau dia semakin cepat menjawab, maka poin dia semakin tinggi gitu. Itu mereka sangat senang sekali ikut game Kahoot itu. Begitu. Apalagi ketika di akhir game Kahoot kan tertera tuh 3 siswa yang mendapatkan poin terbesar ya, dari peringkat 1, 2 sampai 3. Kemudian saya minta anaknya ke depan dan memberikan teman-teman yang lain tuh memberikan tangan gitu untuk mereka. Ini mereka senang banget sih. Mungkin akan lebih senang lagi kalau mereka dikasih hadiah kali ya. Iya. Oke. Itu sih Mbak. Oke, baik Bu Lucy, begitu jelas ya yang diutarakan Bu Lucy tentang apa tadi tujuan pembelajaran hampir semuanya tercapai ya, dan anak juga merasa bahagia, senang dengan diberikan beberapa media pembelajaran yang sangat begitu menarik ya Bu Lucy ya, termasuk dari PPT, video, kemudian tadi ada tugas melalui Canva dan melalui Kahoot ya, tugas mandirinya atau latihan atau pengambilan penilaiannya. Oke, baik Bu Lucy. Selanjutnya berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan juga ya. Kira-kira bisa nggak diceritakan hal-hal baik apa saja ini yang telah Ibu dapatkan selama proses pembelajaran? Banyak ya, seperti mungkin di sini dari pendekatannya ataupun medianya, saya bisa lebih menyesuaikan lagi dengan karakter-karakter siswa per kelasnya begitu. Dan apa ya, mungkin dari media-media yang menurut anak tuh seneng, saya akan aplikasikan juga di kelas yang lain. Gitu. Oke, baik Bu Lucy. Oke, selanjutnya kira-kira nih dalam proses pembelajaran Ibu kemarin ada nggak kendala atau kekurangan dalam proses pembelajaran? Ada. Ada. Coba Iya, bisa disebutkan nggak Bu? Apa saja kendalanya? yang pertama itu tadi, tidak semua siswa di kelas tersebut bisa langsung paham gitu apa yang saya sampaikan. Ada yang paham, ada yang enggak gitu. Yang apa? Yang kurang bangetnya itu ternyata apa ya, dari 30 siswa mungkin yang paham baru 17 atau 18, sisanya kayak udah aja gitu, ngikut aja gitu. Terus yang kedua juga manajemen waktu saya akui kayak belum bisa maksimal gitu ngatur waktunya ya. Pertama, mungkin saya menjelaskannya terlalu asik sendiri kadang, jadi lupa waktu ya. Terus pas anak-anak mengerjakan tugas kelompoknya, anak-anak terkendala dari aplikasi Canva karena
kebanyakan anak tuh belum tahu gitu cara menggunakan Canva itu seperti apa gitu, bahkan di handphonenya aja mereka belum sempat mendownload gitu. Jadi sedangkan kan menggunakan aplikasi aplikasi Canva itu perlu data ya, perlu sinyal yang support juga. Kalau sinyalnya nggak support sih dia loadingnya lama gitu. Ketika mengedit teksnya atau menambahkan gambar-gambar yang anak suka gitu dikasih aksesoris tambahan, nah itu kan perlu waktu juga ya, sinyalnya kadang ngubeng aja gitu. Kemudian kekurangan ketiga, apa ya, ada sebagian anak yang kayak kurang fokus gitu, dan merasa kayak tegang juga, mungkin kayaknya terlalu serius apa bagaimana, paham sih. Ya konsentrasinya gitu belum maksimal beberapa anak di kelas ketika menerima materi dari saya gitu. Oke, baik. Tadi Ibu telah menyebutkan beberapa kendala ya. Tidak semua siswa itu paham dalam proses pembelajaran materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya juga tadi manajemen waktu ya Ibu dalam proses belajar ya. Mungkin pembagian sintak dari masing-masing RPP mungkin yang nanti disesuaikan lagi mungkin ya Bu. Kemudian ada sebagian dari siswa yang belum paham terhadap penggunaan media Canva ya dalam proses pemberian tugas Bu ya. Ya. Dan selanjutnya tadi Ibu juga ada sebagian anak juga kurang fokus dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Iya. Itu catatan yang saya catat ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, dari kekurangan atau kendala, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya dalam proses pembelajaran? Rencana saya dari kendala yang pertama ya, itu mungkin saya coba strategi lain kali ya, pendekatan lain biar anak tuh setidaknya yang paham tuh lebih banyak gitu daripada yang belum paham terkait materi yang saya sampaikan di kelas. Kemudian yang kedua terkait pengaplikasian Canva, selain anaknya yang belum bisa, mungkin pas pertemuan sebelum pertemuan hari H-nya, di pertemuan sebelumnya saya kenalkan dulu aplikasi Canva. Mereka harus download dulu di HP-nya masing-masing. Saya mengenalkan secara singkat aja, ini template-templatenya, ini cara ngeditnya, dan lain sebagainya gitu. Jadi dikenalkan dulu si Canva-nya itu dari cara penggunaan dan lain sebagainya, biar si anak ada gambaran ketika ketemu hari H-nya menggunakan atau mengerjakan tugas di Canva tersebut. Dan saya juga harusnya sih nyiapin ini dulu ya, kuota lebih gitu. Maksudnya si anak biar nyiapin kuota lebih. Kalau kemarin kan ada yang pakai hotspot kayak gitu, akhirnya kan berbagi sinyal, jadinya itu yang membuat waktunya lama gitu buat menyelesaikan si tugas itu. Kemudian yang ketiga, apa tadi ya, biar anak lebih fokus, mungkin saya kasih apa ya, ice breaking dulu kali ya, yang lebih bikin anak-anak konsentrasi gitu, yang simple tapi yang anak seneng gitu. Nah itu saya PR sih, mungkin saya harus cari referensi banyak ya di Google atau di YouTube. Oke, baik Ibu. Tadi kendala-kendala yang Ibu hadapi sebenarnya bisa nanti diatasi dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ya. Sebenarnya sudah termasuk ya kemarin ketika dalam proses pembelajaran saya observasi itu hampir semuanya sudah ada yang untuk pembelajaran itu semua. Ya, cuman tadi Ibu sudah menjelaskan solusinya, Ibu juga sudah dapat. Mudah-mudahan solusi ini bisa memberikan proses pembelajaran ke depannya lebih baik ya Ibu ya. Oke, baik Ibu. Dari rencana yang Ibu tadi katakan, kira-kira perbaikan proses pembelajaran Ibu kapan mau dilaksanakan? Insya Allah tahun ajaran baru ya Pak ya. Iya. Ya. Tahun ajaran baru ya. Kebetulan hari kemarin ya, dari hari Senin ya sampai nanti hari Rabu, mereka Rabu minggu depan mereka itu sedang melaksanakan kegiatan PAS ya. Artinya untuk penerapan strategi atau rencana perbaikan proses pembelajaran insya Allah nanti di tahun ajaran baru ya Ibu. Oke, baik Ibu. Kira-kira ada nggak seseorang atau siapa itu yang mendukung proses
perbaikan pembelajaran Ibu, proses pembelajarannya di kelas. Ada nggak kira-kira seseorang atau siapa yang bisa membantu Ibu? Yang bisa membantu saya ya Mm-mm. untuk memperbaiki proses pembelajaran tersebut. Mungkin lewat teman sejawat saya, Ya, ya untuk meminta saran ataupun Mhm. masukan gitu, ya, biar saya lebih baik lagi mengajarnya, ataupun lewat saya sendiri dengan cara cari referensi sebanyak mungkin di media sosial ya, agar ya mendapatkan perbaikan pembelajaran itu biar lebih baik lagi, kemudian siswa juga jadi lebih semangat lagi belajarnya di kelas begitu. Oke, baik Ibu, kita sudah sampai nih di akhir obrolan kita hari ini. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi ke proses pembelajaran Ibu di kelas. Boleh Bu ya? Boleh. Oke, yang pertama dari aspek dan strategi pengembangan, ya, dari pembukaan proses belajar, ya, Ibu telah memastikan murid bahwasanya tujuan pembelajaran yang diharapkan, ya, itu sudah tercapai ya Bu ya. Kemudian aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional di pendahuluan, ya, proses pembelajaran itu Ibu juga sudah menyampaikan. Di dalam proses pembelajaran kemarin Ibu telah melaksanakan yang namanya teknik apa Ibu ya, lupa. Teknik stop ya. Ya, teknik stop ya, yang menghembuskan napas, tahan hitungan sampai 4, kemudian lepaskan atau hembuskan. Ya, napas Ibu ya. Oke, ini sudah ada catatan saya. Selanjutnya di proses pendekatan dalam mendampingi murid ya atau siswa ya. Nah, di dalam proses pendampingan murid di kelas ya, Ibu telah membantu memenuhi semua kebutuhan belajar murid, termasuk kemarin dalam proses pembelajaran itu ruangannya sudah kondusif ya, artinya kondusif dan nyaman lah bagi anak untuk belajar. Udah ber-AC ruangannya, kemudian juga pencahayaannya juga cukup untuk membantu proses pembelajaran anak. Dan di dalam proses pendekatan juga Ibu memberikan clue ya, soal-soal dalam proses penyelesaian masalah. Contoh misalnya ada diskusi kemarin itu Bu ya, diskusi ada beberapa siswa yang mungkin tidak mengerti, kemudian ada siswa yang sudah mengerti, kemudian Ibu di situ melakukan kegiatan diferensiasi pembelajaran. Oke, selanjutnya pengguna strategi pembelajaran. Oke, ini berkaitan dari media yang Ibu berikan ya. Ibu berikan cukup aktual ya dengan proses pembelajaran di abad 21 ini ya. Pertama menggunakan PPT, video, yang saya lihat kemarin nampak di dalam proses pembelajaran. Kemudian Ibu menggunakan media untuk proses pembelajaran yang menggunakan Canva. Selanjutnya ada menggunakan game Kahoot yang memberikan efek yang positif ya dalam proses memberikan student agency sekaligus student yang menyenangkan ya, yang murid yang menyenangkan di dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya yang poin keempat, yaitu penutup. Nah, di dalam proses penutup, Ibu juga berusaha memberikan proses penilaian kepada anak, itu sudah tampak. Selanjutnya, Ibu juga berusaha memberikan kesempatan atau mengajak murid atau siswa ini menyimpulkan, kemudian merefleksikan hasil pembelajaran. Oke, itu mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Dan saya kemarin mengasih nilai itu 98. Nanti insya Allah nanti nilainya akan saya kasih ke Ibu. Ya, semuanya sudah memenuhi ya. Syarat catatan tambahan ini ya sudah memenuhi pembelajaran diferensiasi dan PSE. Cuman tadi ada strategi atau rencana ke depannya itu bisa menjadikan motivasi dan perbaikan ke depannya. Oke, terima kasih Bu Lucy atas waktunya untuk obrolan kita hari ini ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat Ibu, saya juga ya, kemudian
Bu Ade juga selaku observer di sini. Oke, terima kasih Bu Lucy. Terima Saya kasih. ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.